Bab 29. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Game of Producing Item dengan Mero Company. Quest ini berada pada tingkat kesulitan A. Dengan kata lain, itu diklasifikasikan sebagai quest tingkat kesulitan tinggi. Akal sehat menyatakan jika tidak mungkin bagi player level 21 untuk menyelesaikan quest A grade. Apakah aku akan gagal dalam quest ini? Mengapa aku menerima quest yang sulit? Itu wajar. Aku menerima quest, karena aku pikir, aku bisa menyelesaikannya. Jika quest ini terkait dengan pertempuran atau petualangan, aku tidak akan memiliki banyak kepercayaan diri. Tidak, aku akan menolak quest sejak awal. Aku tidak akan bisa menyelesaikannya pada level aku saat ini. Bahkan, jika aku adalah kelas legendari. Tapi, Game of Producing Item dengan Mero Company mengharuskan kerajinan item untuk menang. Sebuah quest yang akan berhasil, jika aku membuat item lebih baik daripada blacksmith yang disewa oleh Mero Company. Aku blacksmith legendaris yang telah menghasilkan panah epic. Aku bisa menang, bahkan jika Mero Company mempekerjakan blacksmith tingkat advance. Kukuk, ini adalah questku. Tidak, ini event. Ketika cahaya bulan merembes masuk melalui jendela, aku tersenyum dan berbicara monolog yang sangat bagus. Seperti, karakter dari seorang komik manhwa. Han kembali dari mengambil barang dan alat di gudang. Dan dia gemetar saat melihatku. Apakah kamu makan sesuatu yang buruk, saat makan malam? Kamu terlihat sakit, apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu perlu obat? Tidak, aku akan membawamu ke dokter sekarang. Di mana aku terlihat sakit? Han tampaknya tidak memiliki rasa estetika. Aduh, blacksmith adalah tipe seniman. Karya-karya Han jelas kalah, dalam penampilan dan kinerja. Saat aku merasa yakin akan hal ini, Han mengeluarkan pedang dan helm yang indah. Ini adalah karya yang aku buat. Bagaimana menurutmu? Tidak apa-apa kan? Aku terkenal, karena membuat karya yang sangat indah selama masa jayaku. Rasa estetikaku selalu dikagumi oleh para seniman. Haha. Orang tua ini, apakah dia membaca pikiranku? Ketika aku menatap pedang dan helm, Han meletakkan berbagai alat produksi. Seperti yang kamu lihat, alat-alatnya ditempa dengan baik. Ada berbagai logam, biji, dan balok kayu yang menumpuk di gudang. Ada banyak bahan. Tapi, aku belum melakukan bisnis dalam beberapa bulan terakhir. Tapi hasilnya bagus. Kamu bisa menggunakan materi ini selama pelatihan. Han tersenyum pahit. Jadi, aku tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Mero Company mencoba membuatmu berutang dan menyewa gangster untuk mengganggu penjualanmu. Mereka juga mengancam dan menyerangmu. Mengapa kamu tidak meminta bantuan dari Lord atau penjaga? Mengapa tetap diam? Han menghela nafas. Aku telah mengajukan keluhan dengan kapten penjaga beberapa kali, dan mengajukan banding kepada Lord. Aku ingin para penjaga melindungiku, dan agar penguasa menghentikan ketidakadilan ini. Tapi, mereka bahkan tidak melihatku. Permintaanku diabaikan. Aku rasa itu adalah perbuatan Mero Company. Benar, Mero Company adalah salah satu perusahaan terbesar dan terkaya di utara. Lord dan penjaga telah menerima suap dari Mero Company. Bukan hanya aku, banyak warga Winston lainnya yang terluka oleh Mero Company dan terlempar ke jalan. Tapi, Lord itu tidak mengangkat satu jari pun untuk membantu mereka. Pada akhirnya, uang adalah yang terbaik. Sekali lagi, aku menyadari kehebatan uang, dan bersumpah jika aku akan kaya. Ngomong-ngomong, bukankah Winston milik Earl Steim? Benar sekali. Mengapa kamu dan penduduk tidak pergi ke Earl Steim, dan menuduh Lord Winston? Lalu, Earl Steim akan menghukum. Tidak, kamu tidak berpikir, jika tangan Mero Company telah mencapai Earl Steim. Han menggelengkan kepalanya. Kelihatannya tidak seperti itu. Kami telah mencoba berkali-kali untuk bertemu Earl Steim. Namun, Lord memperhatikan dan mencegah kami meninggalkan Winston. Bahkan, jika kami mengajukan banding, itu tidak akan diteruskan ke Earl Steim. Lord tidak akan pergi sejauh ini untuk menghentikan kami, jika Earl ada di sisinya. Tidak ada yang memantau tempat ini. Inspektur Earl telah dibeli oleh Lord sejak lama. Ya, pada akhirnya, uang adalah yang terbaik. Aku menerimanya dan berdiri. Lalu, aku menyalakan tungku dan menghibur Han. Jangan khawatir, sekarang kamu punya aku. Aku akan membuat orang Mero Company marah. Apakah kamu percaya padaku? Bisakah kamu percaya padaku, dan menyerahkan bagian ini padaku? Tentu saja aku mempercayaimu. Pak Mas Descendants dapat menang, tidak peduli apa blacksmith lawanmu. Gert, kamu benar-benar dapat diandalkan. Jika anakku masih hidup, dia akan seusia denganmu. Anak itu akan menjadi pemuda yang baik sepertimu. Hicks. Han adalah seorang lelaki tua dengan banyak air mata. Tapi, itu sepertinya bukan masalah utama. Itu berarti, dia adalah pria dengan banyak luka. Orang miskin. Mengapa aku merasakan sentimen seperti itu? Anehnya, pikiranku melemah, ketika aku melihat Han. Apakah ideologi Pakma ditanamkan dalam diriku, tanpa diketahui setelah aku menjadi keturunannya? Han memiliki ikatan yang kuat denganku. Tapi aku tidak tahu, mengapa aku merasa seperti ini. Aku melihat Han diam-diam mencari minuman, dan duduk di sebelahnya. Pak Tua, awasi pekerjaanku sepanjang malam. Maka,
kamu akan segera melupakan minummu. Kamu akan dipenuhi dengan keinginan untuk menjadi blacksmith lagi. B. Benarkah begitu? A. Apa ini? Mengapa aku tersenyum lembut ketika aku melihat orang tua itu? Ah, ketika aku mulai menyalakan api tungku, aku teringat akan kenangan lama yang telah aku lupakan. Ketika aku di sekolah dasar, aku bisa merasakan kebahagiaan luar biasa ketika aku mengunjungi rumah kakekku selama liburan. Aku selalu merasa lebih baik karena cinta hangat yang aku terima dari kakek dan nenekku. Aku melihat suasana dan cara bicara Han mirip dengan kakekku. Nikmati secangkir teh. Ini adalah teh yang terbuat dari daun luno rebus, dan aromanya sangat baik. Yah, itu tidak buruk. Aku lebih suka menerima uang. Tapi, apa katamu? Suara itu sangat keras, sehingga aku tidak bisa mendengarmu. Kamu tidak bisa mendengarku. Aku tidak bisa mendengar apa yang kamu katakan. Memang, kamu terampil. Kaang. Momen berbagi teh dan memalu besi, dengan seseorang yang aku sukai. Hatiku bertambah berat. Ini adalah pertama kalinya, aku merasakan momen berharga di Satisfy. Tapi kamu, bagaimana bisa bentuk palumu seperti itu? Apakah aku salah, karena harapanku terlalu besar? Tidak seperti itu. Seharusnya terlihat seperti ini. Tidak, kamu harus mempersempit siku sedikit lagi. Apakah kamu benar-benar Pakmas Descendants? Katakan padaku dengan jujur. Kamu bukan seniman penipu, kan? Apakah kamu seseorang dari Mero Company? Aku gila menerima tawaran Rabbit. Orang tua ini. Konten iklan. Diam, bisakah kamu melihat skillku begitu cepat? Tinggalkan aku sendiri sedikit saja. Mengapa kamu mengambil palu? Aku menilai kemampuanmu terlalu cepat. Ini terlalu aneh. Pakmas Descendants harusnya menguasainya. Penipu AA, penjahat. Kamu, menjengkelkan. Tang. Malam itu semakin dalam. Tapi, aku tidak istirahat. Aku berada dalam kondisi puncak. Aku harus menggunakan ini untuk meningkatkan skill teknisku. Aku meningkatkan skillku sepanjang malam, dan Han tidak lagi menyebutku seorang penipu. Kemudian hari berikutnya, pelatihan dimulai dengan sungguh-sungguh. Han melihat pekerjaanku dan lupa minum. Dia mengungkapkan pengalamannya selama 60 tahun, sebagai blacksmith. Dia membantuku menggunakan skill dan pengetahuan yang ia kumpulkan. Hal yang perlu dipertimbangkan saat membuat armor bukanlah daya tahan. Hal pertama adalah mendesain armor yang memungkinkan pemakainya untuk bergerak bebas. Aku memeriksa armor dan berhasil. Kekuatan dan kelemahannya tidak selaras dengan benar. Mengapa hanya bagian ini yang dikalibrasi? Kamu harus fokus. Kamu bukan anak berusia 3 tahun. Jadi, mengapa kamu menjadi begitu terganggu? Aku dimarahi. Luar biasa. Mengapa begitu berbeda, begitu kamu mulai berkonsentrasi? Bakatmu tidak ada habisnya. Kemudian, aku dipuji setelah dimarahi. Ada beberapa benih bodoh yang berhenti, ketika mereka pikir itu cukup baik. Logika mereka adalah jika mereka didorong oleh sempitnya waktu. Jadi, mereka mungkin juga perlu keluar dari pertanyaan. Tapi, mereka keliru. Penempaan bukan tugas kecil. Jika penempaan dihilangkan, arti quenching dan tempering akan memudar. Jika kamu kekurangan waktu, maka kamu harus menghilangkan pendinginan daripada menempa. Ada ajaran yang mendalam. Aku setuju denganmu. Pertama-tama, apakah masuk akal untuk melewati proses, hanya karena kekurangan waktu? Maka item yang tidak sempurna akan dibuat. Tidak peduli berapa banyak waktu yang dibutuhkan, aku akan mencoba untuk membuat hal-hal yang sempurna. Pengrajin yang terhormat, seperti yang diharapkan dari Pakmas Descendants, memiliki gagasan mulia seperti itu, di usia muda. Ini bukan masalah besar, aku hanya ingin membuat barang sempurna, untuk dijual dengan harga lebih mahal. Kesopanan juga merupakan kebajikan besar, dalam diri seorang pria muda. Kamu yang terhormat, Kisi, ini adalah keberuntungan seumur hidup yang aku temui. Petik 2. Dia salah mengerti komentarku. Apapun itu adalah saat yang menyenangkan. Aku bangun sebelum jam alarm berdering. Aku melihat melalui tirai, dan melihat jika di luar masih gelap. Aku memeriksa waktu. Ini baru jam 4 pagi. Masih terlalu dini. Aku mampu menutup mata, setidaknya selama 30 menit. Diriku yang biasanya akan mengeluh, tentang bangun lebih awal sebelum kembali ke tempat tidur. Tapi, hari ini berbeda. Ini pagi yang menyegarkan. Aku merasa baik. Sehari sebelumnya, aku menghabiskan 2 malam waktu Satisfy dan memoles skill blacksmithku. Aku membuat 3 armor dan 2 pedang, dengan 2 item memiliki peringkat rare. Berkat itu, semua statistikku naik plus 4 poin. EXP Skill Blacksmith's Legendary Craftsmanshipku hampir naik 20%, dan EXP Skill Blacksmith's Legendary Blade naik hampir 8%. Insight dan flexibility-ku meningkat. Dan itu sangat meningkatkan kecepatan produksi. Han sangat banyak membantu. Dia berbeda dari Smith di desa Bayran. Han masih belum kembali ke kondisi puncaknya. Tapi, perbedaan antara Blacksmith tingkat beginner dan Blacksmith tingkat advanced adalah seperti perbedaan antara langit dan bumi. Aku ingin melihat Han. Aku akan diajari olehnya, saat membuat item. Pertumbuhan adalah daya tarik lain untuk naik level.
Heok. Aku ingin melihatnya, begitu aku bangun di pagi hari. Apakah aku berlebihan? Mendengus. Ayo mandi. Aku langsung menuju kamar mandi. Setelah mandi dengan air panas, aku keluar untuk melihat ibuku menyiapkan sarapan. Selamat pagi. Yongwo, kamu beristirahat kemarin. Kelelahanmu sudah membaik. Kenapa kamu bangun pagi-pagi begini? Ini adalah kekuatan sup iga sapi. Ini adalah efek dari makan sesuatu yang baik. Kondisi fisikku jadi hebat. Jadi, aku harus makan belut bakar. Mengapa orang yang tidak punya pacar, perlu makan belut? Kata-kata itu diucapkan oleh ayahku, yang sedang membaca koran di kamar. Aku sombong. Apakah kamu mengabaikanku, karena aku tidak punya pacar? Ada banyak tempat, di mana itu akan memiliki efek. Tidak, siapa bilang aku tidak punya pacar? Apa? Hohohohoho. Ibuku meraih perutnya dan mulai tertawa. Dia banyak tertawa, sehingga air mata muncul.